akan kembali menyaksikan para pebalap mengaspal di sirkuit Red Bull Ring Austria. Salah satu sirkuit yang bisa dibilang tercepat dalam kalender MotoGP, tapi tidak bisa dibilang sirkuit yang mudah. Karena pada pekan lalu, seperti yang sudah kita tahu, bahwa ada insiden yang melibatkan dua pebalap, yaitu Zarco dan juga Morbidelli, menjadi trending topik. Bukan hanya karena insiden yang melibatkan mereka berdua, tapi karena hampir mengenai pebalap Yamaha, Maverick Viñales dan juga Valentino Rossi. Selamat malam GP Mania, malam hari ini bersama saya Angie Ang dalam kualifikasi MotoGP Trans 7 akan membahas mengenai Styrian GP. Tentu saja Angie tidak sendirian karena di sini juga sudah ada komentator kita, Taufik Hidayat. Selamat malam. Selamat malam Angie. Mengenai yang kemarin ramai diperbincangkan, sudah nulis di blog belum? Sudah dong. Pastinya udah ya. Dan update terbarunya katanya sudah ada dilakukan modifikasi sirkuit terutama di tikungan tempat Zarco dan juga Morbidelli terjatuh. Benar begitu, Taufik? Terjatuhnya di tikungan 2, teman. Hasil dari jatuhnya itu di tikungan 3-nya itu yang dilakukan modifikasi, Angie. Dan sekarang modifikasi itu akan berlangsung untuk permanen atau hanya untuk sekarang aja? Saya kira akan permanen ya, karena memang nggak hanya berbahaya untuk MotoGP. Beberapa sejarah, fakta-fakta sejarah juga tahun 2002 ketika Takuma Sato itu crash juga hampir di waktu itu udah balap Formula 1 sih. Di F1 ya waktu itu. Sementara untuk pekan yang terjadi di Austrian GP ini kemarin juga ada di Moto2. Itu di tikungan 3 dan juga 4. Sebenarnya yang paling krusial ini di 2, 3 atau 4 sih, Taufik? Ada di 3 sih terutama ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat di gambar itu ya, itu ada itu adalah gambar dari penambahan tembok wall dengan sertifikasi VIA, balapnya balap F1, lalu ditambah ada kayak tumpukan ban dengan terakhir tuh advance gitu ya. 3 ini lebih atau boleh dibilang paling krusial. Kenapa? Karena di tikungan 2-nya itu jika terjadi crash di tikungan 2, maka benar-benar akan hasil dari crash itu kalau misalkan inersianya itu maju, itu akan masuk motor-motor yang hasil crashnya itu ke dalam tikungan seperti yang terjadi di Grand Prix Austria yang kemarin ya. Betul, Zarco sama Morbidelli itu kayak jadinya jatuhnya membal gitu ya, udah kena masuk lagi gitu. Bahkan yang kemarin sebenarnya tembus ya, artinya ya motornya Johan Zarco itu bisa sempat menabrak sebelum dia ini, dan hasil tabrakan itu sempat masuk ke dalam track. Nah, tapi kalau melihat modifikasi sirkuit yang sudah dilakukan, menurut Taufik, apakah ini sudah termasuk aman? Aman atau tidaknya ya namanya balap ya. Balap itu adalah sebuah olahraga yang berbahaya. Cuman memang kita berusaha untuk meminimalisasi dari efek dari hasil bahaya tersebut. Sementara untuk cuaca bagaimana? Kalau kemarin kan sepertinya para pebalap dihantui, takutnya hujan. Apalagi kan ini treknya di tengah perbukitan, jadinya ada genangan yang bisa tercipta dan lama mengering ya. Memang karena posisi dari Red Bull Ring sendiri yang ada di tengah hutan itu memang membuat cuaca jadi sebuah yang tentatif gitu ya, dan ada kemungkinan memang hari Minggu itu akan terjadi hujan, dan kalau hujan ini terjadi itu akan bisa di beberapa spot titik itu akan menghasilkan genangan. Bahkan pembalap seperti Cal Crutchlow itu sempat menceritakan bahwa genangan itu bisa sampai semata kaki. Semalaman. Oh, iya, sampai semata kaki. Se-ankle dia berarti bilang itu parah juga ya, lumayan. Karena akan menghasilkan genangan dan itu berbahaya sih. Tapi sekarang ada kabar bahwa besok sudah pasti hujan atau masih tentatif? Forecast hujan. Oke, baiklah kalau gitu. Wah, deg-degan juga ya besok ya. Ya udah, Taufik, ditahan dulu ngobrol-ngobrolnya. Sekarang adalah waktunya Angie untuk mengajak GP Mania menyaksikan babak kualifikasi pertama. Ini dia.